وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. Bila jemaah salat maghrib ini dimulakan Allah, kita lanjut ngaji tafsir Jalalain sambil menunggu salat Isya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an lillahi jami'an nabi wal mursalin. Syahada. Syekh Nasrul Rahman wa sallallahu alaihi wasallam. Ila Syekh Muhammad bin Ahmad al-Muhalli, ila Syekh Muhammad Rahman. Sayyidi Allah Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin ini ada dua macam bacaan. Ada yang baca Maliki yaumiddin seperti yang biasa kita baca. Ada yang dibaca Maliki, maknanya pendek. Dua-duanya benar dan dua-duanya bisa dipakai di dalam salat. Itu nanti terkait dengan ilmu qiraat. Qiraah Quran itu cara membacanya macam-macam sebagaimana madhab dalam fikih. Tetapi tentu ini nanti ada sanadnya, bukan sembarang aja, tentu ada sanadnya. Yang masyhur itu imam-imam qiraat itu ada 7. Sehingga ada yang biasanya kalau dengar qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Ada Imam Hamzah, ada Imam Kisai, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Abu Amr dan seterusnya. Itu mereka punya cara membaca tersendiri. Dan itu semuanya bersanad dan nyambung sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya memang Al-Quran itu turun juga dengan cara membaca sekaligus. Al-Quran itu turun juga sekaligus dengan cara membacanya. Di sini Maliki Yaumiddin dalam tafsir Jalalain ini beliau menulis ayat Qur'annya itu sesuai dengan bacaan penulisnya. Kalau dalam mazhab kita, dalam di negara kita itu umumnya mazhabnya Hafiz an Asim. Jadi Imam Asim punya murid namanya Hafiz, itu kemudian riwayatnya sampai kepada kita yang biasa kita baca nih normal. Sedangkan kemudian kalau penulis nih Imam Jalaluddin Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti itu beliau bukan Hafiz an Asim. Sehingga di sini ditulisnya lafaz Qur'annya itu dengan bacaan mereka. Di sini Maliki Yaumiddin. Ai al-jaza, Yaumiddin maksudnya yaumul jaza. Hari pembalasan. Wa huwa yaumuddin itu yaumul qiyamati, maksudnya adalah hari kiamat. Wa khussa, dan dikhususkan bidzikri dengan penyebutan itu. Kenapa kok disebutkan Maliki? Li'annahu karena sungguhnya la mulka, tidak ada kekuasaan zahiran yang unggul fihi pada hari kiamat. Li ahadin, bagi seorang pun. Tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan yang nampak, yang unggul waktu hari kiamat itu illa lillah ta'ala, kecuali milik Allah ta'ala. Bidalilin, dengan dalil, ada ayat limanil mulkul yawm. Liman, bagi siapa, al mulku, kerajaan, al yawma, hari ini. Lillahil wahidil qahhar, lillah hanyalah milik Allah, al wahid yang esa, al qahhar yang maha perkasa. Jadi nanti ketika di hari kiamat, hari kebangkitan, semua dibangkitkan. Kemudian Allah nantang, limanil mulkul yaum. Dulu yang di dunia pernah berkuasa, yang pernah mengaku bahwa kekuasaannya tidak terkalahkan dan seterusnya. Coba sekarang limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang punya kuasa? Tidak ada yang jawab. Nah, lillahil wahidil qahhar, hanyalah milik Allah. Wa man qara'a, dan menurut imam atau orang yang membaca Maliki
dengan ma-nya panjang, fa ma'nahu maka maknanya malikul amri. Pemilik urusan atau pemilik keputusan kullihi seluruhnya fi yaumil qiyamati pada hari kiamat. Jadi kalau malik ma-nya pendek itu artinya raja. Tapi kalau malik itu artinya pemilik. Maliki yaumiddin berarti pemilik urusan, pemilik keputusan pada hari kiamat. Yang mengontrol secara total. Kalau maliki adalah raja atau penguasa pada hari kiamat. Nah, jadi begitu. Beda panjang pendek saja langsung berbeda makna. Sehingga di sini disebutkan khilafnya, disebutkan perbedaannya. Ada yang membaca maliki, maka tafsirnya maknanya adalah kerajaan. Sedangkan kalau malik itu pemilik urusan atau pemilik keputusan. Siapapun tidak bisa mengganggu gugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ai huwa maksudnya Allah mausufun disifati bidzalika dengan maliki, dengan pemilik urusan. Daiman seterusnya. Kaghafiriz dzambi seperti sifat ghafiridz dzambi. Dalam surah Ghafir Allah senantiasa ghafirudz dzambi, senantiasa mengampuni dosa. Fasahha maka sah wuqu'uhu terjadinya lafaz maliki sifatan sebagai sifat lima'rifatin untuk kalimat yang ma'rifah. Ini pembahasan dalam gramatika bahasa Arab. Jadi malik itu sah saja sebagai sifat. Jadi kita baca maliki yaumiddin. Nah, itu kita mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa pemilik urusan satu-satunya hanyalah Allah. Jadi kita membaca itu dengan penuh penghayatan. Iyyaka hanya kepada Engkau na'budu, kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ai maksudnya nakhussuka, kami mengkhususkan Engkau, hanya Engkau saja bil ibadati dengan ibadah. Min tauhidin berupa tauhid atau mengesahkan Allah wa ghairihi dan selain tauhid. Ya, dalam hal ibadah mengkhususkan hanya kepada Allah. Kalau iyyaka itu didahulukan bacanya, ya. Na'buduka itu bisa, na'buduka itu bisa, na'buduka aku menyembah Engkau. Tapi kalau objeknya itu didahulukan kepada Engkau aku menyembah, maka itu maknanya berbeda. Kalau aku menyembah Engkau, itu bisa ada kemungkinan menyembah yang lain juga. Objeknya diakhirkan. Aku menyembah Engkau. Aku sebagai subjek menyembah itu. Kata kerjanya, kemudian Engkau sebagai objeknya. Kalau dibalik, objeknya didahulukan di awal, objek dulu, baru kemudian kata kerjanya, maka nanti maknanya yang bisa difahami itu pengkhususan. Jadi kalau hanya kepada Engkau aku menyembah. Nah, itu indahnya Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Tapi kalau na'buduka, aku menyembah Engkau. Tapi masih ada kemungkinan menyembah yang lain juga. Aina khussuka, maksudnya aku mengkhususkan, kami mengkhususkan kepada Engkau ya Allah bil ibadati dengan ibadah, min tauhidin berupa tauhid wa ghairi dan selain tauhid. Wa natlubu dan kami memohon al ma'unata pertolongan alal ibadati atas ibadah wa ghairiha dan selain ibadah, dan mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Wa iyyaka atau nasta'inuka bisa. Nasta'inuka kami mohon pertolongan kepada Engkau. Objeknya di akhir. Tapi kalau diawalkan objeknya kepada Engkau kami mohon pertolongan, maka itu menyempit atau meruncing bahwa satu-satunya yang diminta pertolongan hanya Allah. Maksudnya begini, kita nanti kalau setelah kita baca Fatihah dengan perenungan, maka itu untuk mengoreksi kita, apakah saya ini meminta pertolongan apakah sudah hanya kepada Allah saja atau masih kepada yang lain. Allahu Akbar. Dan juga di sini tafsirnya al-ma'unata 'alal ibadah. Minta pertolongan atas ibadah. Maksudnya gini, kita beribadah itu bukan karena kemampuan kita. Kita bisa duduk di majelis ta'lim, bisa duduk
di masjid-masjid kebaikan itu sebenarnya bukan karena kita suka, bukan karena kita mampu, bukan. Ya tapi karena ada hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati kita itu. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wasiatkan kepada sahabat apa namanya, fakul inda kulli salatin, setiap habis salat, a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Jadi kita ingat kepada Allah, kita itu juga bukan karena kita yang sebenarnya Allah yang menggerakkan itu. Wa syukrika, dan syukur, kita bisa syukur alhamdulillah, itu juga dari Allah. Wa husna ibadatik, dan juga bagusnya ibadah kepada Engkau. Kita ibadah bagus, khusyuk, bukan karena yang kita yang khusyuk, bukan, tapi karena Allah memberikan itu kepada kita. Sehingga kalau sudah begini, sangat-sangat tidak tidak pantas bagi seorang hamba itu bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menuntut pahala, ya Allah saya udah sholat, saya mohon ini. Loh, kita lo bisa sholat tuh karena Allah, begitu. Kita bisa sholat itu karena Allah. Itu kan tidak tahu diri, begitu. Nggak tahu diri. Ya kita syukur saja, sudah syukur. Kita syukur juga karena diberi taufik oleh Allah untuk syukur. Maka sangat sekali kita tidak pantas untuk menagih kepada Allah, bahasanya begitu. Ya Allah saya udah sholat kok nggak begini, saya udah begini kok nggak begitu. Walaupun sebenarnya sah-sah saja, karena itu janji Allah. Siapa yang amal soleh Allah berikan kehidupan yang baik dan seterusnya, sah saja. Tapi sebenarnya kalau kita merenung lagi, kita sebagai seorang hamba, bisanya kita ibadah juga karena Allah. Kita bisa baca Quran lancar juga karena Allah. Sama sekali kita nggak punya kontribusi apapun sama sekali. Bahkan badan yang kita pakai ibadah juga dari Allah juga. Kita memahami ilmu dengan baik, begini saja orang alim, ya juga tidak pantas untuk menyombongkan, tidak pantas untuk berbangga, karena semua dari Allah. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali juga kepada Allah. Semua hanya titipan saja. Jadi iyyaka na'budu, pengkhususan kepada Allah dalam ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan juga mengkhususkan kepada Allah untuk mohon pertolongan dalam ibadah itu sendiri. Ini adalah salah satu tafsirnya. Ihdina, ya Allah, selepas iyyaka na'budu, menyatakan bahwa hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkau beribadah dan mohon pertolongan, nah, baru sekarang doanya. Ihdina, tunjukilah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqimah yang lurus. Maksudnya arsyidna, tunjukilah kami ilaihi, kepada jalan yang lurus. Coba, ini orang kalau tidak tahu ilmu tafsir, ya, orang nanti akan menafsiri ngawur. Ada orang tuh ya, yang liberal tuh menafsiri ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Berarti kita ini dalam kesesatan terus. Kan gitu. Buktinya kita disuruh doa terus ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita semua berada dalam kesesatan. Kita belum ada dalam jalan yang lurus. Maknanya kita kan, orang tuh kalau minta ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu orang sudah lurus apa masih sesat? Coba gimana? Logikanya begitu. Nah ini akal-akalan orang liberal tuh. Termasuk Nabi Muhammad juga begitu. Karena Nabi Muhammad juga doa yang sama. Ya kan? Berdalil juga dengan surah Ad-Duha itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatkan engkau ya Muhammad dhallan, dalam kondisi sesat. Fahada, kemudian memberi hidayah, memberi petunjuk. Wah, berarti Nabi Muhammad juga sesat juga dulunya itu. Baru kemudian diberi hidayah oleh Allah. Wah, ini tafsir yang liar begini, ini dikarenakan karena tidak mengerti bagaimana ilmu tafsir itu dihasilkan. Asal aja pokoknya kalau otak-atik aja, di otak-atik begini, begitu, begini, oh cocok, berarti kita begini. Dan memang Al-Quran tuh bisa fleksibel. Bagi orang yang punya pemikiran liar, maka kayak cocok-cocok aja begitu. Kayak cocok-cocok aja. Sehingga dia menafsirkan ihdinas siratal, berarti ihdinas siratal mustaqim berarti umat manusia semua dalam kondisi
sesat terus, sehingga minta kepada Allah senantiasa untuk diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Padahal sebenarnya dalam tafsir-tafsir itu maknanya adalah ya Allah, berikan kami keistiqomahan di dalam jalan yang lurus ini. Begitu. Berilah kami keistiqomahan di dalam jalan yang lurus ini. Tidak ada satupun yang ahli tafsir yang benar ya, yang lurus itu menafsirkan seperti itu, bahwa menunjukkan manusia dalam kondisi sesat semua. Tidak. Ya, kalau dia sudah jadi orang Islam, dia berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, sudah ada jalan yang lurus. Kemudian kita ihdinas siratal mustaqim, gimana? Maknanya supaya didawamkan, diistiqomahkan, selalu konsisten di dalam jalan yang lurus. Itu maknanya. Allahu Akbar nih. Wa yubdalu minhu, dan dijadikan badal dari as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang kau beri nikmat alaihim kepada mereka. Nikmat itu berupa apa? Bil hidayati, nikmatnya berupa hidayah. Hidayahnya petunjuk kepada jalan yang benar, petunjuk. Dalam ayat yang lain, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Minan nabiyyin, siapa sih orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Nabiyyin, para nabi terutama. Kemudian siddiqin, orang-orang yang kuat, imannya kuat. Syuhada, kemudian orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang soleh itu gimana? Ya orang soleh itu yang amalnya benar, yang amalnya lurus. Ya bukan nabi, ya bukan para sahabat, tapi amalnya lurus. Itu juga orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, maka itu jalannya mereka itu kita ikuti. Jalannya mereka itu kita ikuti. Wa yubdalu minal ladzina, kemudian dijadikan badal minal ladzina dari lafaz alladzina bisilatihi, dengan silahnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya atau bukan orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Wahum, mereka itu al-yahudu, adalah orang Yahudi. Wala ghairid dhalin, wala dhalin aslinya, tapi di sini ada tambahan tafsir wala ghairi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Wahum, orang yang sesat itu an-nasara, adalah Nasrani, orang-orang Nasrani. Wa nuqtatul badali, poin adanya badal itu masih pembahasan dalam gramatika, pembahasan dalam nahwu. Wa nuqtatul badali, adanya dijadikan posisinya sebagai badal, ifadatun, adalah sebuah faedah, annal muhtadina, bahwa orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, laisu yahuda wala nasara, bukanlah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena memang orang Yahudi itu sifatnya mereka sudah kenal, tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menolak karena gengsi. Oke, jadi beda. Orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu itu beda. Orang yang melanggar nyolong misalkan, ngambil mangga, terus dia bilang, oh saya tidak tahu, saya kira ini mangga punya umum. Itu beda dengan orang yang sudah tahu ini mangga orang, terus diambil. Gitu. Itu lebih kurang ajar orang yang sudah tahu tapi malah mengerjakan. Lah orang Yahudi itu begitu, orang Yahudi itu sudah tahu memang bahwa agama yang benar itu agama Islam, tapi mereka menolak dengan sengaja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkah kepada mereka. Di dalam surah Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum, ketika datang kepada mereka Quran, yang Quran itu musaddiqun lima ma'ahum, sesuai dengan apa yang ada di kitab mereka, kitabnya orang Yahudi. Ya.
Wa kanu min qablu, dan sebelum mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka istiftah. Maksudnya istiftah itu menggunakan wasilah nama Muhammad, gitu, nama Muhammad untuk menang dari peperangan. Jadi mereka kalau perang, maka mereka memohon, ya Allah, demi nama Muhammad sebagai nabi terakhir yang kau utus, menangkan kami. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ini mereka begitu, sudah tahu bahwa nanti nabi terakhir akan muncul, namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah dan seterusnya, itu tahu mereka. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika telah datang apa yang mereka sudah tahu dulu, kafaru bihi, maka mereka kafir. Mereka menutup diri. Fala'natullah 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang kafir. Jadi memang orang Yahudi itu di istilahkan dalam Al-Quran al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai sama Allah. Nah kalau dhalin itu artinya orang sesat. Sesat itu bagaimana? Sesat orang tidak tahu, tersesat. Tersesat itu mereka orang-orang Nasrani, yaitu yang mengkultuskan siapa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian akhirnya mereka menuhankan Nabi Isa. Karena saking cintanya kepada Nabi Isa, kelebihan akhirnya bablas, sehingga mereka dikatakan tersesat. Dan ini terus sampai hari kiamat begitu itu. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi orang yang dekat, orang yang asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu, orang yang sangat memusuhi orang Islam, orang iman itu al-yahuda, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Israel sekarang itulah. Nah, itu mereka Yahudi, agamanya Yahudi, dan mereka tuh memerangi. Orang Yahudi itu memang terkenal, mereka memerangi para nabi. Makanya nyembelih para nabi itu orang Yahudi itu. Nah, Yahuda itu bisa bermakna, bisa difahami sebagai agama, iya, bisa difahami juga sebagai keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya anak 12, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Nah kemudian saudara tertua Nabi Yusuf namanya Yahuda. Nah anaknya Yahuda itu nama orang Yahudi. Anak Yahuda itu namanya orang Yahudi. Nah, itu bisa sebagai agama, bisa juga sebagai keturunan-keturunan, sebagai marga. Kemudian orang Yahudi itu begitu, ya kan, Yahuda itu kan yang punya usul benci sama Nabi Yusuf tuh Yahuda, itu orang saudara tertua yang iri sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, oh ini adik kita nih gimana nih, kok paling dicintai sama ayah kami, singkirkan saja dia. Nah, itu sudah ada bibit-bibitnya itu. Nah itu terus sampai ke bawahnya begitu. Jadi orang Yahudi itu terkenal memang memusuhi Nabi itu terang-terangan. Sehingga juga begitu waktu kita baca di Barzanji, Maulid Barzanji, Nabi ketika dagang bersama Abu Thalib, bersama Maisarah yang pembantunya siapa, Khadijah itu ketemu rahib Nasrani, dan itu mengatakan, kamu pergi cepat pergi, sembunyi, karena nanti kalau ketahuan sama orang Yahudi ini dihabisi nanti ini siapa, Nabi Muhammad ini. Nah, jadi mereka memang sejarahnya mereka memerangi para nabi, bahkan membunuh para nabi, sehingga dimurkai oleh Allah. Tapi orang Nasrani dari dulu memang begitu. Nasrani itu dari kata Nasoro. Nasoro itu artinya penolong. Man ansori ilallah, siapa penolong aku? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, kami adalah para penolong engkau. Sehingga Nasron itu artinya orang yang menolong, membela. Dan memang dan orang Nasrani juga punya jasa besar, yaitu tadi menyelamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi waktu Nabi mau lahir sudah tahu semuanya masing-masing. Dalam kitabnya orang Nasrani sudah ada diceritakan tentang Nabi Muhammad mau lahir, di kitabnya orang Yahudi juga demikian. Nah tapi yang satu orang Nasrani itu berusaha untuk membela, melindungi Nabi. Orang Yahudi berusaha mencari-cari untuk membunuh, karena mereka tidak suka, iri bahwa Nabi
dari mereka itu, yaitu nabi terakhir akhir zaman, nabi terbaik itu bukan lahir dari keturunan mereka. Mereka tidak suka. Karena gini, Yahuda itu kan anaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ibrahim kan punya anak dua, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Dan saudaranya itu namanya Yahuda itu. Nah, apa namanya? Kemudian dari Nabi Yakub itu baru turun nabi-nabi Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, nabi terakhir, itu bukan dari situ jalurnya, dari Nabi Ismail. Mereka nggak suka itu, nggak suka. Oh, nabi terakhir itu bukan dari galang-galang kami, akhirnya mau dibunuh. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u, dan hanya kepada Allah al-marji'u, tempat kembali, wal ma'ab, dan juga tempat kembali. Wa sallallahu, dan semoga Allah bersolawat atau menambahkan rahmat ala sayyidina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau, wa sallama, dan semoga memberikan salam tasliman katsiran, dengan salam yang banyak, daiman, seterusnya, abadan, selamanya, wa hasbunallah, dan cukuplah Allah untuk kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diserahi urusan, wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwwatan, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan izin Allah yang maha agung dan maha tinggi dan maha agung. Ini selesai tafsir surah Al-Fatihah. Kita lanjut ke surah berikutnya insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Nggak usah, biar tidak terlalu panjang-panjang. Kita mulai dari belakang aja, dari An-Nas, yang mudah-mudahan sedikit-sedikit yang sering kita baca. Yang sering kita baca dalam sholat, supaya kita sedikit-sedikit tahu tafsirnya. Kemudian baru nanti selepas 30 selesai, baru kita ke depan mulai surah Al-Baqarah. Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah. Ini nanti tafsir ya seperti kemarin ya. Pertama kita berharapan supaya kita mengerti apa maksudnya Allah menurunkan Al-Quran ini kepada kita. Karena kita juga bukan orang Arab, gitu. Kita bukan orang Arab, bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab, tapi kita memang satu-satunya buku petunjuk untuk menuju kemuliaan yang sebenarnya ya hanya dengan Al-Quran, tidak bisa dengan yang lain. Sedangkan terjemah saja itu belum mencukupi. Terjemah saja itu belum mencukupi. Karena terjemah itu ya terjemah secara apa namanya, ya tulisan saja begitu, terjemah saja. Tapi kalau tafsir dijelaskan maksudnya maghdub itu orang-orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Kemudian dolin artinya orang Nasrani, dan seterusnya. Dan Al-Fatihah ini Masya Allah, dalam sebuah hadis disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa bain abdi nisfain. Aku bagi antara salat itu, aku bagi dua antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Dibaca lagi ar-rahmanir rahim. Kemudian Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, hambaku mengucapkan itu. Kemudian Allah mengucapkan majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Baru kemudian minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian jalan yang orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan yang kau murkai, jalan orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, itu kita rasakan itu dalam sholat. Makanya memang
mengusahakan itu memang bukan jalan, bukan sesuatu yang mudah, bukan begitu dengar kita langsung bisa praktek. Kadang-kadang itu para sahabat tuh begitu ya, para sahabat. Para sahabat tuh ngafal Quran tuh lama sekali. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, karena kami tidak akan menghafalkan sebelum kami mengamalkan. Sehingga pengamalan kan diamalkan dulu sampai benar, baru bisa dihafalkan. Kalau kita kan hafal aja, hafal Yasin, hafal, hafal semua, tapi nggak ngerti itu apa. Jadi kayak burung beo. Tahu dia Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah hafal, tapi nggak ngerti itu apa isinya. Maknanya apa nggak ngerti. Nah, sahabat tuh begitu. Kalau sahabat tuh mereka ngamal dulu, baru kemudian mereka hafal. Kalau kita hafal toh, amalnya kosong, amalnya akurat. Maka kita sedikit demi sedikit kita ngaji tafsir supaya ya harapannya begitu, supaya kita tahu apa yang mau Allah sampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua juga kita hidupkan taklim, kita hidupkan ngaji, mudah-mudahan bisa khatam nih, harapan ini mudah-mudahan khatam. Sekaligus ini juga kitab ini hadiah dari Habib Yasin ya. Mudah-mudahan biar jadi jariah untuk beliau. Cetakan lama nih, tahun berapa nih tahun ini? Tahun 64. Wallahu a'lam. Semoga manfaat dan bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.